warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, keafiatan, nikmat Islam dan iman, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih berkumpul pada malam hari ini dengan rangkaian kegiatan pembacaan Maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan kitab yang ada di hadapan kita sekalian, seperti pada minggu-minggu kemarin, masih kita akan bahas kitab Bidayatul Hidayah karya Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang dikenal dengan Imam Al-Ghazali. Pada pembacaan kitab kemarin kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa niat sangat berperan penting di dalam hijrahnya seseorang menuju Allah Subhanahu wa taala. Niat sangat berpengaruh pada amal seseorang di dalam mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Imam Al-Ghazali berkata kepada kita di dalam kitab Bidayatul Hidayah ila an qal wa ha ana musyirun 'alaika bi bidayatil hidayah litujarriba biha nafsak wa tamtahinna biha qalbak. Sekarang kata Imam Al-Ghazali, ana musyirun 'alaika bi bidayatil hidayah, aku akan menunjukkan kepadamu tentang permulaan tangga pertama menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat teman-teman yang pengen hijrah, tangga yang pertama yang harus kita pijak menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala akan diterangkan oleh Imam Al-Ghazali dan pada fasal-fasal berikutnya. Apa tujuannya? Litujarriba biha nafsak wa tamtahinna biha qalbak. Sengaja Imam Al-Ghazali menunjukkan permulaan hidayah, membeberkan, membahas tentang tangga pertama menuju hidayah Allah. Litujarriba biha nafsak, untuk mencoba jiwamu, wa tamtahinna bihal qalbak, untuk menguji hatimu. Sebab sifatnya hati itu, saudara, dia tidak akan tergerak kecuali dia tersentuh. Layaknya orang tidak akan merasakan sakit kecuali dia jatuh. Mustahil seseorang mengakui tentang teori sakit akan tetapi dia tidak pernah jatuh dan merasakan sakit. Demikian hati. Hati ini dia tidak akan tergerak menuju hidayah Allah kecuali ada tolak ukurnya, ada ujiannya, ada cobaannya. Kata Imam Al-Ghazali, fa in sadafta qalbak ilaiha ma'ilan wa nafsaka biha mutawi'atan wa laha gabilatun fadunaka tatallu ila nihayati wa tagalguli fi biharil ulum. Kata Imam Al-Ghazali, andai engkau dapatkan hatimu sudah mulai condong ingin mempelajari ilmu pengetahuan, kemudian hatimu mulai taat bergerak untuk menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala, fadunaka tatallu ila nihayah,
maka segeralah engkau menaiki tangga-tangga hidayah agar kau sampai pada ujungnya. Wa tagalgula fi biharil ulum, maka segeralah engkau, jika engkau sudah mendapati hatimu mulai condong kepada kebaikan, segeralah engkau menyelam di dalam lautan ilmu pengetahuan. Jadi orang, tugas kedua setelah orang mendapatkan hidayah adalah belajar ilmu pengetahuan. Kata Imam Al-Ghazali, fa in sadafta qalbaka inda muwajahatika iyyaha bimuqtadaha mumatilan fa'lam anna nafsaka al-ma'ila ila talabil ilmi hiya an-nafsul ammara bis-su'. Namun apabila engkau dapati hatimu itu musawwifan, menunda-nunda untuk beramal, fa'lam anna nafsaka al-ma'ila ila talabil ilmi hiya nafsu ammara bis-su'. Ketahuilah, keinginanmu untuk mempelajari ilmu saat itu hanyalah berupa nafsu ammara bisu. Dalam kajian tasawuf, nafsu kita itu dibagi menjadi 3 kata ulama. Yang pertama adalah nafsu ammara bisu. Setelah itu naik tingkatan ke atas namanya nafsu lawamah. Naik lagi pada tingkatan yang terakhir namanya nafsul mutmainnah. Jadi kadang kita hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mau baik, ada saja di dalam hati itu memerintahkan untuk melakukan kejahatan. Tak usahlah sembahyang, tak usah sholat subuh, tak usah ini, tak usah itu. Dia memerintahkan kepada hal-hal yang buruk. Ini namanya nafsu ammarah bisu. Ya enggak? Kadang hati kita nyuruh melakukan hal-hal yang buruk. Kemudian ketika kita melawan nafsu ini, kita lawan, dia bilang ayo kita melakukan maksiat, dia lawan, tidak, saya mau ikut majelis. Ayo kita tinggalkan sholat subuh, tidak, saya harus sholat subuh. Ayo kita tinggalkan tahajud, lebih bagus tidur, tidak, saya sholat tahajud. Dia lawan terus ini nafsu ammarah bisu. Maka nafsunya saat itu akan berubah menjadi lunak, namanya nafsu lawamah. Apa itu nafsu lawamah? Nafsu yang memerintahkan kita untuk melakukan kebaikan, tapi itu masih kendaraan iblis, kendaraan setan di dalam diri kita. Pernah nggak kita suatu saat tiba-tiba terbangun di tengah malam, hati kita suruh ayo wudhu, kita wudhu pun. Ayo sholat taubat, kita sholat taubat. Setelah sholat taubat dia bilang ayo istighfar 3 kali. Dia bilang tidak cukup, 100 kali. Istighfar 100 kali tidak cukup, istighfar 1000 kali. Nafsu yang suruh itu istighfar 1000 kali malam itu. Kemudian menangis. Ingat dosamu, ingat dosa. Nafsu yang suruh itu. Setelah itu kita lakukan istighfar, kita lakukan sholat tahajud, kita lakukan sholat taubat. Kemudian dia suruh lagi kita, ayo lakukan kebaikan malam ini. Malam ini adalah malam hidayah, baca Quran. Akhirnya begitu banyak amal ibadah dia lakukan pada malam hari itu, akhirnya dia kecapean, ketiduran, dia tinggalkan sholat subuh. Nah, itu nafsu lawamah namanya. Yang perintahkan engkau melakukan kebaikan saat itu adalah iblis. Karena tujuannya, sasarannya adalah dia buat engkau capek melakukan amal sunnah, sementara yang wajib dia buat kau tinggalkan. Mana lebih afdal, sholat subuh yang wajib atau sholat tahajud sunnah? Sholat subuh. Itu nafsu lawamah namanya. Pernah nggak kita begitu? Ada di saat dia suruh melakukan kebaikan sehingga kita capek, dan hasilnya kita meninggalkan hal yang wajib. Jangan kira setan sampai di situ saja, tidak. Dia terus goda kita nih. Sampai nantinya ketika kita melawan terus sampai pada akhirnya nanti nafsu kita ini menjadi mutmainnah. Inilah nafsu yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai sekalian nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang, nafsu yang damai, jiwa yang tentram, hati yang bersih.
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau ke pangkuan Tuhanmu dalam keadaan terridhakan, tercerahkan. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau di golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita jadi hati yang mutmainnah. Kata Imam Al-Ghazali, jika ada orang ketika dia dapat hidayah dia mencari ilmu, ketika sudah mendapatkan ilmu hatinya mengatakan nantilah diamalkan, pelajari saja ilmu itu banyak-banyak, nantilah diamalkan. Ketahuilah, nafsu yang menyuruhmu untuk menunda-nunda amal setelah engkau menuntut ilmu itu adalah nafsu ammarah bisu, nafsu pada tingkatan pertama. Hati-hati, belum lulus kita saat itu, masih banyak lagi tingkatan berikut. Ini nafsu ammarah bisu. Wa gadin tahadat muti'atan li syaitanil la'in litadulliyaka bihabli wururihi wa yastadrijuka bimakidatihi ila ghamratil halak. Kata Imam Al-Ghazali, sifat dari nafsu ammarah bisu ini, dia selalu tunduk kepada perintah syaitan al-la'in, yang terlaknat. Tujuannya apa? Litudalliyaka bihablil ghurur, agar engkau terikat dengan tali tipu daya. Wa yastadrijuka bimakidihi ila ghamratil halak, dia akan tarik engkau pelan-pelan dengan tipu dayanya, dia tarik menuju kehancuran, menuju kebinasaan. Sedikit lagi, wa qasduhu ayyurawwija 'alaika syarra fi ma'ridil khair. Tugasnya syaitan itu adalah menghamparkan kejahatan di lapangan kebaikan yang ada pada diri. Hatta yulhikaka bil ahsarina a'mala, sehingga engkau termasuk daripada orang-orang yang merugi di dalam beramal. Siapa orang yang merugi di dalam beramal? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Ada orang di dunia ini, mereka sesat di dalam urusan dunia mereka, di dalam agama mereka sesat, dan pada saat yang sama yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah, mereka menyangka mereka sudah melakukan kebaikan. Ini hati-hati. Ada orang menyangka dirinya sudah melakukan kebaikan, padahal dia masih dalam keadaan kesesatan. Dia menyangka dengan ilmu pengetahuannya dia sudah ahli surga, padahal dia masih berada pada taraf orang yang masih awam. Dia menyangka dengan sholatnya dia sudah dekat dengan surga. Dia menyangka dengan tahsin Qur'annya bagus, dengan itu dia dapat apa? Mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Hati-hati, jangan sampai kita menyangka kita beramal baik, padahal kita termasuk orang-orang yang merugi. Waliyadzubillah. Siapa itu yang memperturutkan hawa nafsu? Nah, bagi orang yang mencari ilmu, bagaimana cara syaitan, bagaimana cara iblis menggoda dia? Wa inda dzalika yatlu 'alaika syaitanu fadlal ilmi wa darajatil ulama wa ma warada fihi minal akhbari wal athar. Caranya syaitan menjerumuskan seorang yang alim, yang sudah menerima hidayah, kemudian dia mempelajari ilmu pengetahuan. Caranya bagaimana lagi? Dia akan bacakan kepadamu hadis-hadis, ayat-ayat berkaitan dengan keutamaan ulama, keutamaan seorang ahli ilmu, keuntungan orang yang memiliki ilmu. Dia bacakan kamu. Orang yang menuntut ilmu itu nanti malaikat meletakkan sayap di bawah kaki. Orang yang menuntut ilmu itu terhapuskan dosanya, karena semua binatang di laut itu memberi istighfar kepada Allah atas namanya. Terhapus dosanya orang alim. Dia bisikan itu sehingga hati kita menjadi besar. Oh, saya sudah belajar ilmu fikih, berarti saya sudah termasuk orang yang suci. Dia bisikan itu, nah, agar supaya kita menjadi sombong. Wa yulhika an gaulihi, dan dia lupakan kita. Syaitan ini pintar, dia lupakan kita dengan apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man izdada ilman wa lam yazdad huda, lam yazdad minallahi illa bu'da." Ini hadis Nabi. Siapa orang yang bertambah keilmuannya, akan tetapi tidak bertambah hidayahnya,
ketahuilah dia tidak bertambah jarak dengan Allah kecuali makin jauh, makin jauh, makin jauh. Setan kemudian melupakan kita dengan hadis Nabi, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'uhu Allahu bi'ilmi. Orang yang paling besar, paling keras, paling berat siksaannya di hari kiamat adalah orang yang memiliki ilmu, akan tetapi keilmuannya itu tidak bermanfaat kepada orang lain. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berdoa di dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika minan ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak pernah khusyuk. Wa amalin la yurfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada amal yang tidak kau terima, tidak kau angkat. La yusmah. Ya Allah, aku memohon kepadamu, berlindung kepadamu dari doa yang tidak kau dengar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, marartu lailata usriya bi aqwamin tuqradu sifahuhum bimaqaridi min nar. Pernah suatu ketika aku Isra Mi'raj, Nabi naik ke langit, Nabi mengatakan, aku melewati sekelompok orang, aqwamun, ini kaum, sekelompok orang, organisasi, sekelompok orang yang berkumpul. Apa tugas mereka? Tuqradu sifahum bimaqaridi min nar. Sekelompok orang ini menggunting bibirnya dengan gunting yang terbuat dari api neraka. Fagultu, kata Nabi, aku katakan, man antum, siapa kalian? Galu, orang-orang yang menggunting bibirnya ini berkata, kunna na'muru bil khairi wala na'tihi. Kami adalah orang yang memerintahkan kepada kebaikan dan kami tidak lakukan kebaikan itu. Wa nanha 'anil syarri wa na'tihi, dan kami melarang orang berbuat jahat, kami lakukan kejahatan. Ini ancaman bagi orang yang sudah punya ilmu. Hadis-hadis seperti ini yang dilupakan, sehingga kita menjadi bangga diri dengan ilmu kita, bangga diri dengan apa yang kita pelajari. Dia tidak tahu bahwa siksaan orang yang menuntut ilmu itu lebih besar, orang yang berilmu itu lebih besar daripada orang yang jahil. Sebagai penutup, saya mengutip ucapan daripada ulama besar namanya Ibnu Ruslan di dalam kitab Alfiyah Zubat. Kitab ini kumpulan dari 1080 bait tentang hukum di dalam Islam. Jadi 1080 bait syair. Seorang tidak dikatakan ulama kecuali dia menghafal ini. Disebutkan di dalam bait syairnya di situ, fal alimum bil ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil watan. Orang alim yang sudah mempelajari ilmu pengetahuan akan tetapi dia tidak amalkan ilmu pengetahuannya, orang seperti ini akan diazab oleh Allah sebelum penyembah berhala masuk ke dalam neraka. Ini sebelum Abu Jahal, Abu Lahab masuk ke neraka, ente Zainal Abidin, ente masuk neraka dulu. Kenapa? Ente faham agama, ente tidak amalkan, ente tidak ajarkan. Jadi kita harus mengamalkan apa yang kita tahu. Sebisa kita, semampu kita minta tolong sama Allah, ya Allah bantu saya untuk mengamalkan apa yang saya tahu. Sehingga Imam Al-Ghazali menyebutkan di sini, beliau mengatakan, fawailul lil jahil haitsu lam yata'allam marratan wahidah. Sungguh merugi bagi seorang yang jahil, yang tidak tahu ilmu pengetahuan dan dia tidak pernah belajar walaupun satu kali saja di dalam seumur hidupnya. Dan kata Imam Al-Ghazali, wa wailun lil alim, merugi seorang yang alim haitsu lam ya'mal bima alima alfa marrah. Dia tidak mengamalkan ajaran agama yang dia tahu 1000 kali. Jadi kalau sudah beramal, usahakan jangan bosan dengan amal. Orang yang merasa cukup dengan amalnya itu orang yang celaka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita kekuatan untuk melakukan kefaatan, untuk melakukan kebaikan dan istiqamah di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan berkat pertemuan kita kali ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan segala urusan kita zahir dan batin.
Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahan buat kita semua. Sebagaimana kita berkumpul di tempat ini, Allah juga akan kumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.